Seorang anak laki-laki digantung terbalik di dalam gua selama 10 tahun. Bahkan buang air besar dan kecil pun harus dilakukan terbalik. Saat lapar, ia memakan serangga dan ular beracun. Saat haus, ia menjilati tetesan air di dinding gua. Begitulah, ia menghabiskan masa kecilnya dalam kegelapan, terbalik. Namun, setiap tanggal 15 setiap bulan, sebuah lubang akan terbuka di atas. Lalu sebuah buku rahasia ilmu bela diri dilemparkan ke bawah. Ini satu-satunya waktu ia bisa mendengar suara manusia. Ia secara naluriah menganggap pemilik suara itu sebagai ibunya. Ia bertanya pada ibunya kapan ia bisa keluar dari sana. Wanita itu selalu berkata, "Nak, ketika kamu telah menguasai semua ilmu bela diri dalam buku-buku ini, ibu akan membebaskanmu." Begitulah selama 10 tahun penuh. Ia telah mempelajari semua ilmu bela diri dalam buku-buku itu. Tidak hanya melepaskan diri dari rantai, ia juga bisa berjalan dan melompat terbalik dengan mudah. Namun, sejak hari itu, wanita itu tidak pernah menemuinya lagi. Dalam kesendirian dan ketakutannya, ia tiba-tiba menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia bisa keluar dari gua. Setelah keluar dari gua, sambil memandangi elang yang terbang di langit, ia pikir ia akhirnya bebas. Tetapi saat itu, tiba-tiba muncul 7 orang misterius di sampingnya. Sepertinya hanya dia yang selamat dari 800 anak. Anak ini sepertinya sudah membuka meridian Ren dan Du. Meskipun masih muda, jika dilatih dengan baik, dia pasti akan sangat berguna. Kemudian, ke-7 orang itu membawanya ke hadapan seorang pria. Pria itu memberinya sebuah buku rahasia ilmu bela diri, bernama Huntian Hunsi Ashura Chankong. Buku rahasia ini disebut sebagai salah satu dari 10 teknik terhebat di dunia. Dengan kekuatan yang tak terbatas, mengguncang langit dan bumi, menguasai 30% saja sudah cukup untuk menyembunyikan seluruh auranya. Bahkan bayangannya sendiri, menguasai 50%. Tubuhnya akan secepat angin, seperti ilusi. Para ahli di bawah tingkat Hua Jing tidak akan dapat melihatnya. Setelah anak laki-laki itu menguasai buku rahasia ini, satu lompatan saja bisa membuatnya melewati pegunungan. Satu tarikan napas bisa membuatnya bertahan selama 6 jam. Konon, kapanpun, dimanapun, dan apapun yang dilakukannya, ia tidak akan pernah berkeringat setetes pun, atau kehilangan sehelai rambut pun. Sebagai pemburu hadiah paling misterius di dunia persilatan, ia hanya membunuh para ahli top yang terkenal jahat. Targetnya selalu tewas dalam satu serangan. Ia tak pernah gagal. Di antara mereka termasuk iblis pedang penakluk jiwa, Li Hu, dan He Zhenhong si tetesan air yang menembus besi. Bahkan dewa jahat awan api, Du Gutian, dan targetnya kali ini adalah He Yunsan si tangan iblis api darah. Untuk menunggu kemunculan He Yunsan, Wu Hen telah bersembunyi di kuil ini selama 28 hari. Karena ini adalah tempat penyimpanan abu kakak He Yunsan. Hingga hari ini, He Yunsan akhirnya muncul. Pada saat yang sama, Wu Hen melemparkan bola besi hitam di tangannya. Saat He Yunsan memasuki aula kuil, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Keluarlah, aku sudah menemukanmu." Mendengar itu, Wu Hen melompat turun dari kasau. "Kau sedikit lebih tangguh dari yang kukira. Rupanya rumor bahwa kau lebih hebat dari dewa api jahat itu benar." He Yunsan tampak meremehkan. "Lancang, berani-beraninya kau membandingkanku dengan orang tua itu." Saat itu juga, He Yunsan tiba-tiba menyadari orang di hadapannya tidak memiliki bayangan. "Ku dengar ada pemburu hadiah yang menguasai ilmu iblis penghancur dunia. Jangan-jangan kau orangnya?" Wu Hen tidak menjawab. He Yunsan melanjutkan, "Kau benar-benar orang yang tidak tahu diri. Pekerjaan apapun kau terima. Tahukah kau tingkat kultivasiku?" Namun, sebelum ia selesai bicara, sebuah bola besi hitam melesat ke arah kepalanya. Tanpa disangka, bola itu dijepit oleh 2 jari He Yunsan. "Apa kau tidak tahu aku sudah merokok selama 40 tahun? Namun, saat ia menunduk, entah sejak kapan, lehernya telah dililit benang sutra. Melihat itu, He Yunsan langsung mengaktifkan perisai energinya. "Tubuhku ini sudah kebal senjata tajam dan api. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau bisa apa?" "Kebal apanya? Dari semua orang yang kubunuh, kaulah yang paling cerewet." Setelah berkata demikian, Wu Hen berjalan keluar. Seiring langkahnya pergi, benang sutra naga di sekitar kuil dengan cepat menyusut. Semua yang tersentuh benang sutra akan hancur tanpa ampun. Di tengah suara runtuhan yang menggelegar, Wu Hen menarik kembali bola besi hitam lainnya. Wu Hen mengusap perutnya. "Setelah rileks, aku jadi lapar. Entah sudah berapa hari aku tidak makan. Lebih baik aku cari makan." Dengan suara swish, ia terbang ke udara, menuju lembah di kejauhan. Setelah mendarat di puncak tebing, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ada master lain di sekitar sini? Ia langsung melempar 3 pisau terbang, tapi tidak mengenai apapun. Wu Hen menatap pisau terbang yang meleset. Ia berpikir, padahal ia sudah menangkap aura lawannya, bagaimana bisa meleset? Saat ia kebingungan, tiba-tiba muncul bayangan samar di atasnya. Terdengar suara bam. Wu Hen terhempas ke tanah. Setelah debu menghilang, Wu Hen menatap orang di hadapannya dan bertanya, "Siapa kau?" "Seorang pemuda, untuk melatih ilmu iblis yang jahat. Menggantung dirinya terbalik di dalam gua selama 10 tahun penuh.
Bahkan untuk buang air, ia melakukannya dalam posisi terbalik. Saat lapar, ia memakan serangga dan ular beracun. Saat haus, ia menjilati tetesan air di dinding gua. 10 tahun kemudian, ia akhirnya mencapai kesempurnaan dalam ilmunya. Kini, tubuhnya secepat angin dan bagai bayangan. Kecuali mereka yang berada di bawah tingkat Huajin, tidak ada yang bisa melihat keberadaannya. Namun, pemuda di hadapannya ini tidak hanya bisa melihat Wu Hen, tetapi juga berhasil menjatuhkannya dari udara. Alasannya adalah karena Wu Hen melemparkan pisau terbang ke arahnya. Wu Hen menatap Sumo dengan bingung. Ia mengira dirinya ketahuan karena tidak mengaktifkan keahliannya. Maka, ia pun mengaktifkan kembali keahlian menghilangnya. Ia mengaktifkan kembali keahlian silumannya. Bagaimana, masih bisa melihatku? Sumo melangkah maju dan mengelus kepala Wu Hen. Kau sakit jiwa, ya? Lihat hal ini, Wu Hen langsung menjauh dari Sumo. Mungkinkah dia seorang master di atas tingkat Huajing? Sumo menggerakkan persendiannya. Meskipun kau punya masalah, kau tidak bisa langsung melemparkan pisau padaku. Wu Hen melihat orang ini datang dengan niat buruk. Jadi dia langsung menembakkan jarum besi hitam yang terhubung dengan sutra ulat naga. Wu Hen berkata lagi, jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau pergi sekarang. Tapi Sumo bersikeras agar Wu Hen meminta maaf. Wu Hen menarik kembali jarum besi hitam yang telah berputar. Karena kau mencari kematian, maka jangan salahkan aku. Dia kemudian berbalik dan menarik dengan kuat. Seketika, semua pohon di sekitarnya terpotong di tengah. Saat Wu Hen berpikir Sumo pasti mati, suara Sumo terdengar dari belakang. Lihat ke belakang, dia menemukan Sumo sedang menggigit sutra ulat naganya. Wu Hen langsung terkejut, dan bersiap untuk menyerang lagi. Tapi saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di sampingnya. Bai Chuya terlihat berkeringat deras. Melihat Sumo, dia langsung memakinya. Bajingan, kenapa lari cepat sekali? Dia kemudian mendatangi Wu Hen, dan menjelaskan kesalahpahaman tadi. Saat malam tiba, Bai Chuya memberitahu Wu Hen tujuan perjalanan mereka. Setelah mendengarnya, Wu Hen merasa mereka hanya bermimpi. Hanya dengan membentuk tim beranggotakan 5 orang, mereka ingin melawan seluruh kota iblis. Meskipun dia memiliki dendam kesumat terhadap kota iblis, dia tidak bisa mengorbankan dirinya sendiri. Melihat sikap tegas Wu Hen, Bai Chuya langsung mengeluarkan 100.000 tael emas sebagai imbalan. Dihadapkan dengan kekayaan yang sangat besar ini, Wu Hen tetap tidak tergerak. Tapi Sumo tidak bisa duduk diam. Dia bergumam di telinga Bai Chuya, kalau kau memberiku 100.000 tael emas, aku akan bertarung lebih keras. Kalau tidak bisa, 10.000 tael juga boleh. Aku akan mengambil kepala iblis surgawi dan memberikannya padamu sebagai pispot malam ini juga. Tapi Bai Chuya memilih untuk mengabaikan bajingan ini. Sebelum pergi, Bai Chuya berkata lagi pada Wu Hen, ini adalah kesempatan terbaikmu untuk membalaskan dendam Yuk. Jika kau sudah memikirkannya, kita bertemu di lembah hantu 2 hari lagi. Setelah keluar, Sumo mengikuti Bai Chuya dan berkata, kalau tidak bisa, 5.000 tael saja, dan bisa dicicil. Bai Chuya benar-benar jengkel, jadi dia berkata pada Sumo, selama kau mengalahkan iblis surgawi, aku akan memberimu 100 tael, dan dibayar sekaligus. Mendengar itu, pupil Sumo langsung menyempit. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya ini. Melihat pemandangan ini, Zichuya berkata tanpa suara, cepatlah kita melanjutkan perjalanan. Kita masih harus pergi ke istana Yihua untuk mencari rumput keabadian. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka berdua sampai di tujuan. Zichuya memandangi istana Yihua yang telah menjadi puing-puing. Hatinya dipenuhi kesedihan. Dia tidak akan pernah melupakan malam itu 10 tahun yang lalu. Dari 300 orang lebih, hanya dirinya yang selamat. Dia harus membalas dendam untuk ibu dan kakaknya. Setelah menenangkan diri, Zichuya membawa Sumo menuju ruang rahasia. Di sanalah semua harta karun istana Yihua disimpan. Namun, ketika mereka berdua tiba di pintu masuk ruang rahasia, mereka menemukan bahwa pintu masuknya telah dibuka. Sepertinya seseorang telah masuk ke ruang rahasia lebih dulu. Zichuya segera membawa Sumo melompat masuk. Sepanjang jalan, mereka menghindari semua jebakan dan formasi. Sementara itu, di tengah ruang rahasia, beberapa helai sutra ulat naga melilit sebuah peti harta karun berwarna ungu. Di bawahnya duduk 2 orang aneh, 1 gemuk dan 1 kurus. Mereka berdua telah terjebak di ruang rahasia selama 6 bulan. Si gemuk hampir mati kelaparan. Gurunya yang berada di sampingnya membentak. Dasar tidak berguna, seorang kultivator saat bermeditasi, paling cepat 3-5 tahun, atau bahkan ratusan tahun. Tidak makan dan minum selama itu adalah hal biasa. Si gemuk menoleh dan berkata, tapi guru, pagi ini aku melihatmu diam-diam makan sesuatu. Begitu kata-kata itu terucap, si tua langsung meninju wajah si gemuk. Kurang ajar, bagaimana badan guru ini bisa dibandingkan denganmu? Begitu selesai bicara, Zichuya dan Sumo muncul di ruang rahasia. Si tua menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Bagaimana kalian bisa masuk? Kamu tahu seberapa keras pencuri ini berusaha? Demi mencuri NYNK milik seorang biksuni. Dia mencukur rambutnya dan pergi ke kuil Shaolin menjadi biksu. Selama itu, dia bahkan belajar ilmu Budong Ming Wanggong. Demi memasuki ruang-ruang rahasia penuh harta,
Dia mempelajari arsitektur, konstruksi, dan teknik mekanik dengan tekun. Setelah menguasai semua keterampilan tersebut, mencuri apapun menjadi sangat mudah baginya. Karena memiliki gerakan tubuh yang luar biasa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setiap kali sebelum mencuri, dia selalu memberi peringatan kepada pemilik barang. Malam tanpa bulan adalah saat hartamu akan lenyap. Suatu hari, dia secara kebetulan mendapatkan sebuah kitab sihir bernama Asteris Tian Ma Sing Kong Asteris. Sebagai orang yang rajin belajar, dia kembali berlatih. Namun tidak disangka, energi bawaan dalam tubuhnya bertentangan dengan ilmu sihir tersebut. Hal itu membuat seluruh pembuluh darahnya putus. Akhirnya, dia tidak hanya kehilangan kedua kakinya, tetapi bahkan rambutnya pun rontok. Sejak saat itu, tidak ada kabar lagi tentang dirinya di dunia persilatan. Namun siapa sangka, 100 tahun kemudian dia muncul kembali, demi mendapatkan rumput abadi yang legendaris. Dia bersama muridnya menyelinap ke istana Yihua. Namun, tanpa ia duga, tempat ini mudah dimasuki, sulit untuk keluar. Mereka berdua terjebak di sini selama lebih dari setahun. Saat mereka hampir mati kelaparan, Sumo dan Baichunya muncul di hadapan mereka. Melihat itu, orang tua itu berkata dengan tatapan tajam, "Bagaimana kalian masuk ke sini?" Mendengar itu, Baichunya tidak menjawab, melainkan menatap peti harta karun di udara. Peti harta karun itu dikelilingi oleh sutra ulat naga. Orang tua itu berkata dengan tenang, "Sepertinya kalian juga datang untuk rumput keabadian. Tapi tempat ini penuh dengan sutra ulat naga, mustahil untuk disentuh." Belum selesai bicara, Sumo melompat dan berkata, "Ambil peti harta karunnya, lumayan juga, tapi toh kalian juga tidak bisa keluar." Namun, detik berikutnya, Baichunya menarik tuas di dinding, dan pergi keluar bersama Sumo. "Guru, bukankah kau mengaku sebagai ahli jebakan terhebat di dunia persilatan? Jangan bilang kau pikun, murid durhaka. Mulai sekarang, pergi kemanapun aku menyuruhmu pergi. Jangan sentuh apapun yang kularang. Pelan-pelan, jangan injak di sini." "Dasar bodoh, untung gurumu waspada. Nak, lari kembali. Jangan takut, muridku, selama tanganmu tidak menyentuh dinding, kau akan baik-baik saja. Nyawaku hampir melayang karenamu. Ini adalah tempat paling berbahaya. Terkubur 5 ton jebakan di sini. Hati-hati dengan langkahmu." Namun, detik berikutnya, Baichunya dan Sumo menoleh ke belakang. Apa yang dilakukan dua orang aneh itu? Bersamaan dengan semburan nasi, sebuah tangan besar muncul dari permukaan air. Kedua orang yang selamat dari maut itu berdiri di atas ujung kayu. Bersyukur nyawa mereka masih terselamatkan. Tetapi, saat angin sepoi-sepoi bertiup, Baichunya, sambil melihat dua orang konyol di permukaan air, membuka peti harta karun di tangannya. Ia menemukan bahwa tidak ada rumput keabadian di dalamnya. Hanya ada buku rahasia seni bela diri Istana Yihua. Mungkinkah rumput keabadian telah dicuri oleh mereka berdua? Kemudian, ia memerintahkan Sumo untuk menggantung mereka berdua. Tetapi setelah menggeledah barang-barang mereka tetap tidak menemukan jejak rumput keabadian. Melihat ini, orang tua itu menjadi sangat marah. "Turunkan kami, kalau tidak, jangan harap kalian tahu di mana rumput keabadian itu." Melihat Sumo dan Baichunya tidak bergeming, mereka berdua memutuskan rantai besi dengan tenaga dalam mereka. Setelah sekian lama, akhirnya melihat orang lagi. "Tadinya aku ingin mengampuni kalian, tapi kalian memaksaku untuk beraksi di hari pertamaku keluar dari pengasingan." Kakek berusia 100 tahun tertangkap basah mencuri. Alih-alih mengakui kesalahannya, ia malah sesumbar ingin memberi pelajaran pada pemuda ini. Terlihat ia melepaskan diri dari ikatan rantai besi, lalu melompat, dan menendang ke arah Sumo. Namun dengan mudah ditangkis oleh Sumo. Si kakek tua terkejut melihatnya. "Meskipun kekuatanku tak seperti dulu, tendangan pusaran perpindahan hebat itu kugunakan dengan 50% tenaga dalamku. Namun dengan mudah diatasi oleh bocah ini. Sepertinya aku harus serius." Jurus pamungkas, langkah Raja Acala, dikombinasikan dengan tendangan pusaran perpindahan hebat. Inilah tendangan yang tak terkalahkan sepanjang masa. Sumo sedikit terhuyung oleh tendangan yang membingungkan itu. "Sepertinya aku harus serius." Lalu, dengan suara bam, ia melesat keluar, meluncurkan tendangan cambuk tinggi ke kepala si kakek tua. Si kakek tua menghindar dengan cepat, dan berkata dengan dingin, "Aku di sebelah kirimu, juga di sebelah kananmu, di atasmu." Sumo, yang dipermainkan, langsung marah. Ia mengepalkan kedua tangannya dan menerjang ke bawah. Namun, pukulannya kembali meleset. Si kakek tua tampak seperti seorang ahli. "Anak muda, dengan kemampuanmu yang acak-acakan itu, kau tak akan bisa menangkapku. Selanjutnya, aku akan serius." Niat ekstrim, 8 trigram Acala. Namun, tanpa disangka-sangka, Sumo menangkis semua serangan itu. Saat si kakek tua terkejut, Sumo menangkap pergelangan kakinya. "Kau keterlaluan, kakek." Setelah mengatakan itu,
ia melempar si kakek tua. Setelah asap menghilang, si kakek tua menatap Sumo dengan tak percaya. Apakah aku sudah tua? Tubuhku jadi lambat. Namun, saat ia berpikir, Sumo sudah menyerangnya. Bagaimana? Kalian masih mau lanjut? Melihat keduanya tak lagi banyak bicara, Sumo melompat turun dan berkata, barang-barang ini aku ambil. Lagi pula, kalian juga mencurinya. Si kakek tua melihat harta curiannya dirampas oleh Sumo, dan menjadi sangat marah. Namun, teringat jurus lawan tadi. Jika ia tak salah lihat, itu adalah jurus langkah terbaik di dunia yang diciptakan oleh sang penguasa agung. Langkah Kaisar, siapa sebenarnya dia? Ia memutuskan untuk mengikutinya dan mencari tahu. Sementara itu, di hutan yang berjarak 100 li, roh jahat dan si sakit berdiskusi bagaimana cara menyergap Sumo dan yang lainnya. Ini adalah jalan satu-satunya menuju lembah arwah dan kota roh jahat. Selain itu, tempat ini diapit gunung dan sungai, sehingga hantu air dapat memaksimalkan kekuatannya di sini. Keesokan harinya, Fei Liu yang telah menunggu sejak lama, akhirnya bertemu Sumo dan yang lainnya. Saat mereka sedang berbicara, si sakit tiba-tiba terbang keluar, dan melemparkan bola kayu ke arah mereka. Dengan sigap, Fei Liu membelahnya dengan pedangnya. Terdengar suara bam, asap tebal mengepul di sekitar. Lalu, puluhan kain panjang melesat ke arah mereka. Setelah Sumo menghindar, Fei Liu langsung menebas dengan pedangnya, dan membelah Binggui menjadi dua. Namun, dia terjerat oleh 24 kain panjang. Binggui menatap Fei Liu dengan bangga. Jurus pedang nomor 1 di dunia hanya seperti ini saja. Sementara itu, semburan air dari tepi sungai mengarah ke Bai Chuya. Melihat itu, Zi Chuya menggunakan Santian Zizi untuk menangkisnya. Namun, tiba-tiba muncul dua rantai besi yang mengikat Zi Chuya dengan erat. Sui Gui berkata dengan gembira, Bai Chuya, pengkhianat, kau pikir kau bisa lolos dari kota Moling? Setelah berkata demikian, dia melompat ke bawah dan membawa Zi Chuya ke dalam air. Melihat itu, Sumo segera mengejarnya. Sui Gui melihat sosok yang mengejarnya, dan langsung mempercepat kecepatannya. Sumo mengejarnya dengan gigih, tetapi dia kehilangan jejaknya. Sementara itu, di dasar air, Sui Gui membawa Zi Chuya yang pingsan ke perahu kayu yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan cepat, dia melompat keluar dari air, dan bersiap untuk segera pergi ke kota Moling. Saat itu, sebuah kaki mendarat di perahu. Sui Gui menatap Sumo dan berkata, kau benar-benar bisa mengejarku sampai sini? Lumayan juga. Sumo menatap Zi Chuya yang pucat, dengan amarah dan sedikit rasa iba. Asteris bam, dia menendang Sui Gui. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Sui Gui melihat sekeliling, dan Sumo sudah menghilang. Namun, sedetik kemudian, Sumo tiba-tiba muncul di depan Sui Gui, dan melancarkan tendangan kapak dari udara. Sui Gui terhempas ke dalam air. Di dasar danau, Sui Gui merasa sangat terhina. Dia dikenal sebagai putih di ombak, seorang ahli serangan air. Sui Gui menatap Sumo di permukaan air, dan dengan cepat mengumpulkan bola energi di tangannya. Setelah permukaan air kembali tenang, Sui Gui menyembulkan kepalanya dan melihat sekeliling. Apakah dia sudah dikalahkan dengan satu serangan? Namun, sedetik kemudian, sebuah kaki menginjak kepalanya. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk muncul ke permukaan. Mendengar itu, Sui Gui menjadi marah, dan melemparkan rantai besinya ke arah Sumo. Melihat itu, Sumo langsung menjauh. Sui Gui melihat Sumo berjalan di atas air seperti di daratan, dan berpikir apakah orang ini juga ahli serangan air. Tapi, bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa mengalahkanku di air. Sumo menangkap rantai itu, dan menariknya. Tangan kirinya mencekik leher Sui Gui, dan tangan kanannya meninju kepalanya. Sedetik kemudian, kepala Sui Gui meledak seperti balon air. Lalu, tubuhnya ikut hancur. Sementara itu, suara Sui Gui terdengar dari belakang. Ternyata kau. Sepertinya kau memang punya kemampuan. Aku ingin tahu bagaimana kemampuanmu di bawah air. Begitu kata-kata itu terucap, kaki Sumo langsung terjerat rantai besi, dan ia diseret ke dasar air. Kemudian, hantu air itu muncul dengan sabitnya. Serangan itu menghancurkan sabit hantu air. Hantu air itu terkejut, dan mendapati Sumo entah sejak kapan sudah berada di bawahnya. Sumo memutar aliran air di sekitarnya dengan cepat, dan menekan tubuh hantu air itu. Peringkat ke-9 Kota Roh Jahat, Hantu Air, kalah. Sementara itu, Fei Liu sudah lama menyelesaikan pertarungannya. Hantu Sakit, peringkat ke-10 Kota Roh Jahat, digantung di udara oleh perbannya sendiri, dan tubuhnya terbelah dua. Setelah pertarungan berakhir, Fei Liu melihat harta rampasan Sumo. Pedang itu menarik perhatian Fei Liu. Ia mencabutnya, dan pedang itu memancarkan cahaya merah redup. Pada bilahnya terukir 4 karakter besar, pedang iblis dewa kematian. Fei Liu berpikir bahwa pedang ini bukanlah pedang biasa.
Ia membutuhkan senjata yang tepat untuk perjalanannya ke kota roh jahat. Sementara itu, di lembah hantu, Gui sampai di sebuah peti mati batu. Ia membuka tutup peti mati dengan keras. Asteris bang, asteris. Detik berikutnya, sebuah tangan kecil yang ramping terulur dari dalam peti mati.